Ya, maka untuk mengantisipasi pergerakan mendekati level psikologinya, ya tentu kita bisa ambil lebih awal ketika di menit-menit terakhir mau jelang ganti candle, ketika turun kita bisa ambil posisi buy di sana. Karena ketika menit-menit terakhir kurang 2 menit misalnya, sangat kecil kemungkinan buyer ini akan dihabisi kembali. Berikutnya di level psikologi yang selanjutnya ini masih di breakout. Perhatikan ada ekor di atas, namun demikian tidak ada pengaruhnya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan membantu memperbaiki kualitas trading kita yang pagi ini sampai malam hari ini diberikan kemampuan untuk membaca dengan baik potensi dan probabilitas yang ada di sana, sehingga bisa manfaatkan untuk taking profit di sana. Malam hari ini kita awali dengan review dulu yang tadi pagi kita sudah simulasikan, kita sudah analisakan bagaimana peluang dan probabilitas yang ada. Saya akan mulai dari yang awal tadi pagi, masih belum saya hapus ini ya. Dari pagi kita sudah memberikan gambaran terkait dengan pergerakan satu hari ke depan. Kemudian yang kita lakukan adalah melihat di mana struktur candle terbentuk. Kita mulai dari yang pagi tadi yang masih beberapa candle. Saya pagi tadi memulai dengan candle yang masih berjalan dua. Kemudian di awal tadi di bukaan kita sudah sampaikan ditutup dengan volume warna hijau, maka akan ada tekanan seller yang cukup kuat ya, meskipun buyer akan melakukan penolakan yang luar biasa. Dari mana kita bisa melihat buyer melakukan penolakan? Tadi kita baca di time frame yang lebih tinggi, baik di daily maupun di time frame H4. Perhatikan di time frame H4 tadi pagi masih belum saya hapus, ada highlight warna biru, di mana ini adalah level psikologinya. Ketika turun dengan kuat di sini banyak penolakan, ada level psikologi di sana, ya. Maka perhatikan ketika banyak level psikologi di sini, kemudian mulai ditolak, maka ketika di level psikologi ini tidak ditembus, maka buyer akan makin kuat di sana. Ketika level psikologi di bawah tidak ditembus, tidak di breakout dengan kuat, maka hati-hati, di level psikologi bisa menjadi pertanda awal akan adanya reversal. Nah, ini terbukti ketika market sudah mulai bergerak, ternyata berat untuk turun sampai di level psikologinya di 1781. Dari time frame yang lebih besar ini, setidaknya kita bisa melihat bahwa kemampuan seller untuk menembus titik terendahnya cukup berat. Sehingga kalau kita kembalikan di time frame yang di bawahnya, time frame H1, kita lihat dinamikanya. Ya, seller memang menekan. Perhatikan tadi sudah kita sampaikan, ditutup dengan volume warna hijau, maka akan ada penolakan, akan ada tekanan seller. Nah, minimal kalau kita memanfaatkan peluang di sana, masih ada sedikit peluang untuk bisa kita dapatkan di sana. Namun demikian, sekali lagi di sana ada batasan, ada level psikologi yang harus kita hati-hati. Level psikologi berada di bawah di sini, ya. Kita yang terdekat di sini di warna hijau ini. Kemudian kita geser. Nah, ternyata di level psikologi tidak di breakout. Bahkan tadi kita buat simulasinya, ketika nanti menyentuh di sini, kemudian di level psikologi dia akan memantul dan kita berikan pending order di sini. Ada sell limit di sini, harapannya ketika turun
kemudian kembali memantul, kemudian kembali turun lagi. Ya, sehingga ternyata marketnya tidak menyentuh level psikologinya, bahkan di area di sini kembali memantul, menolak, buyer menolak dan sebagainya. Perhatikan ketika mulai struktur terbentuk, ada seller mulai terbentuk di sana, struktur sell mulai terbentuk, kemudian di sebelah kiri jangan lupa ada banyak penolakan, ada banyak level psikologi yang terbaru di sini. Ada 1, 2, 3. Ada level psikologi yang tidak di breakout, maka yang kita lakukan adalah ya melihat bagaimana konfirmator selanjutnya. Ada banyak level psikologi di sini, maka ini menjadi level psikologi yang terbaru di sini. Ya, perhatikan ada level psikologi di sana yang tidak di breakout. Di wilayah ini selalu ditolak, wilayah ini selalu ditolak, ditolak dan ditolak. Kemudian muncul satu candle warna hijau. Apa artinya? Artinya seller sudah betul-betul berada di titik paling lemahnya di sini, sehingga ditolak dan terwujud volume warna hijau meskipun ada penolakan lagi di atas. Namun demikian, perhatikan dampaknya, perhatikan pengaruhnya. Meskipun volumenya kecil, tetapi minimal dia bisa menyetarai dua warna merah sebelumnya. Minimal ini menjadi pertanda bahwa pasar akan segera merangkak ke atas. Ya tentu dari warna hijau ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai trigger untuk entry posisi atau untuk ambil posisi buy di sana di candle selanjutnya. Biasakan ketika kita sudah mulai melihat perubahan warna, perhatikan di sebelah kirinya. Ada banyak penolakan, banyak penolakan, sehingga ini bukan berdiri sendiri. Hijau yang terbentuk ini bukan serta-merta tiba-tiba, tapi ada sejarah yang sudah menyertai. Sehingga kalau kita mengambil ini sebagai trigger, bukan semata-mata karena perubahan warna, tetapi ada faktor lain yang mendukung, yakni banyaknya penolakan di sana. Jangan lupa ketika ada perubahan warna, kita sudah sering sampaikan, ada satu trigger, yakni perubahan warna di level psikologi. Oke, kita lihat berikutnya, dia sempat naik, kemudian ketika dia mulai merangkak naik, di atas minimal yang terdekat ada level psikologi di sini, kemudian ada level psikologi yang di sini. Di level psikologi yang terdekat, kenapa kita ngambil di sini? Karena minimal untuk mengetahui apakah buyer ini kuat untuk menembus pertahanan seller, setidaknya harus mengalahkan seller terlebih dahulu. Jadi jajaran seller ini minimal harus dikalahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah breakout, perhatikan setelah breakout tidak ada perlawanan di sana, tidak ada penolakan di sana, maka ini menjadi breakout yang valid di sana. Meskipun mendekati level psikologi, kalau kita ukur kira-kira ada ndak peluang untuk kita profit di sana. Ya, maka untuk mengantisipasi pergerakan mendekati level psikologinya, ya tentu kita bisa ambil lebih awal ketika di menit-menit terakhir mau jelang ganti candle, ketika turun kita bisa ambil posisi buy di sana. Karena ketika menit-menit terakhir kurang 2 menit misalnya, sangat kecil kemungkinan buyer ini akan dihabisi kembali. Berikutnya di level psikologi yang selanjutnya, ini masih di breakout, perhatikan ada ekor di atas, namun demikian tidak ada pengaruhnya. Mengingat perubahannya penolakannya kecil dibanding dengan bodinya di sana, sehingga buyer tetap dominan. Dari 2 breakout minimal kita dapat peluang. Dari perubahan warna kita dapat peluang, dari breakout kita dapat peluang di sana. Kemudian ketika berada di level psikologi, berada di area retracement, maka perlu hati-hati. Ini berada retracement tadi sudah kita ukur, perlu di area retracement ini berhati-hati karena berpotensi untuk memantul ya. Ternyata ketika sudah mulai ditolak, sudah mulai berkurang volumenya,
kembali buyer melakukan rebound atau menguat kembali. Ya, ketika melemah, ketika di awal kuat kemudian melemah sebentar, kemudian kembali menguat. Kemudian di atas diperhatikan ada level psikologi berikutnya. Ya, kita ukur tadi sebenarnya level psikologinya agak di bawah. Ya, di sekitar ini nih. Yang di atas ini tadi adalah mengukur dari retracement-nya. Nah, level psikologinya di sini. Yang kuat di sini. Kemudian perhatikan tadi sudah kita ingatkan di 1800-an ya, sekitar 1800-an berada di level psikologinya di sini ya. Tadi 1800 berarti persis di kosong-kosongnya. Nah, ya, tadi kita sudah ingatkan di grup tadi bahwa pergerakan mendekati level psikologinya harap berhati-hati meskipun tekanan kuat berada di wilayah psikologi bisa menjadi penolakan. Bisa terjadi penolakan oleh seller. Nah, perhatikan ketika menyentuh 1800 di ujungnya kemudian ditolak. Penolakan ini bisa menjadi pertanda awal akan segera dimulai penolakan berikutnya. Ya, ternyata betul-betul mencoba kembali naik dan ditolak yang sangat kuat di sana. Ini yang bisa kita review dari analisis pagi tadi. Kemudian sudah berjam-jam, ada berapa jam minimal kita bisa belajar banyak dari yang sudah kita sampaikan tadi pagi. Besok ketika pagi-pagi kita bangun, ya kita belajar untuk melakukan analisis dulu. Sehingga ada peluang yang bisa kita dapatkan. Seberapapun peluangnya, baik itu naik maupun turun tidak peduli, yang terpenting ada peluang. Yang peluang itu memenuhi syarat dari sistem trading kita. Kemudian kita bisa manfaatkan untuk entry, profit dan exit di sana. Ya, nanti masalah selanjutnya mau naik mau turun lagi itu urusan pasar, karena pasar biarlah berjalan sesuai alaminya. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan. Yang kita lakukan hanyalah melihat, membaca dan menyesuaikan dengan trigger dan sistem trading kita. Kemudian selanjutnya ini sudah kita review, kita coba untuk kembalikan ke posisi awal. Nah, kita akan masuk di materi lagi biar nanti tidak selalu lupa, biar nanti selalu menjadi kehati-hatian kita. Nah, sekarang posisi seperti ini, apakah nanti akan kuat sampai di bawah? Perhatikan pergerakan demi pergerakan. Kalau kita perhatikan adalah waktu dan tekanannya. Waktu menunjukkan 46 menit dari pukul 7 malam. Kemudian perhatikan dari awal dia sempat naik kemudian turun. Tekanan tekanan seller yang kuat perlahan tapi pasti, ini akan sangat membahayakan. Berbeda dengan goncangan. Kalau goncangan itu bergeraknya cepat sekali kemudian kembalinya juga cepat. Kalau pergerakan market sangat pelan sekali, pelan tapi pasti, artinya dia bergerak perlahan ke bawah, naik sedikit turunnya lebih banyak, naik sedikit turunnya lebih banyak. Ini justru yang sangat membahayakan. Seolah-olah tidak bergerak tetapi makin lama makin tebal, makin lama makin kuat di sana. Ya, apakah nanti kuat sampai di bawah? Ya, potensi tetap ada saja. Yang terpenting kita lihat perkembangan yang ada. Ini tadi ada news yang sedikit berdampak, ada berdampak sedang di jam 19.30 sebenarnya. Ya, ada dampaknya yang sedang. Ya, meskipun kita tidak melihat dampak dari berita, tetapi kita sudah tahu lebih awal, minimal ada alarm yang bisa kita jadikan sebagai sinyal bahwa di area ini adalah area level psikologinya, kemudian mulai ada penolakan di sana. Ada level psikologi, kemudian di atas ada penolakan. Dan buyer tidak mampu untuk breakout di sana. Maka dari sini ketika tadi sempat naik sebentar kemudian mulai turun sebenarnya memberikan tanda bahwa akan ada penolakan dari seller. Apakah nanti akan kuat? Dampak dari berita hanya bersifat sementara,
Nanti ketika sudah selesai dampaknya, maka akan kembali ke rel utama lagi, akan kembali naik lagi. Tetapi ketika nanti di akhir candle terbentuk volume yang tebal, ketika terbentuk volume merah yang tebal, maka kita lihat posisinya di mana. Nah, disinilah kita menentukan letak retracementnya. Kita menentukan letak retracement atau area koreksi ketika marketnya mulai melawan. Maksudnya bagaimana? Ini awalnya kan kuat tadi, ya. Kalau kita ukur dari hijau ini tarik ke atas, ini menguat. Nah, disinilah namanya retracement. Kita bisa ukur separuh dari tren yang terdekat di sana atau yang lebih dominan di sana untuk menguji apakah nanti kuat atau tidak. Kalau kita menggunakan Fibonacci, maka kita cukup meletakkan di volume yang bawah yang warna hijau, kemudian tarik ke atas. Nah, disinilah letak Fibonacci. Kalau Fibonacci retracementnya berada di 61,8 dan 50% di sana. Maka ini adalah wilayah retracement. Ini cara kita menarik ketika marketnya melawan. Ya, kita hanya akan menarik retracement ketika marketnya melawan. Tetapi ketika satu arah tidak perlu menarik retracement. Kita cukup menarik garis level psikologinya. Oke, ini yang bisa kita lakukan untuk mereview hasil analisa tadi pagi. Kemudian kita akan lanjut di materi teknikal selanjutnya. Yang tadi malam kita sudah masuk di materi teknikal.